Ya. Jadi dalam pandangan Imam Ghazali, ilmu itu dibagi dua, hukum mencarinya. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Yang fardu ain itu yang gimana? Yang kita butuhkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang muslim wajib sholat, maka seorang muslim fardu ain untuk mengaji hal-hal yang terkait dengan sholat. Bukan secara mendalam, tetapi yang pokok-pokok. Sholat itu gimana? Sholat itu perlu niat. Lalu kemudian ada gerakan namanya rukun fi'li, pekerjaan. Gimana berdirinya, gimana kemudian rukunya, gimana sujudnya. Sujud tuh nanti ada anggota sujud, pala, bukan pala sih, ini apa nih namanya? Jidat, telapak tangan, kaki. Lalu kemudian jari-jari kaki harus menempel di matras. Nah, itu namanya anggota sujud. Jadi orang kalau tidak nempel anggota sujudnya maka tidak sah sujudnya. Ketika tidak sah sujudnya maka otomatis sholatnya tidak sah. Jadi orang harus tahu tuh gimana sujud yang baik, gimana duduk antara dua sujud, berdiri tuh gimana kalau lagi sholat. Jangan macam-macam berdirinya. Nanti ada yang berdiri nyariin kaki wae, ada. Itu mah kudu belajar yang benar. Apa benar Rasulullah SAW itu kalau berdiri nyariin kaki orang? Atau pandangan para ulama gimana? Sujud, ruku begitu semua. Ruku yang baik tuh gimana? Itu kudu kita belajar. Itu hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Fardu ain. Kalau tidak dicari maka hukumnya kita berdosa. Dia personal, wajib mencari itu. Gitu. Ketika sholat kita perlu dengan berwudu, maka kita wajib mencari ilmu tentang wudu. Gimana membasuh muka? Jangan kecerpek-kecerpek kayak bebek. Gimana membasuh muka, tangan gimana cara membasuhnya, kaki gimana. Nah, itu namanya hukumnya fardu ain. Kalau kita sudah punya uang, maka hukum fardu ain apa? Belajar tentang apa itu zakat, wajiban sedekah, sunnah sedekah kalau berapa persen, 2,5% dari penghasilan kita harus kosongkan, berikan kepada orang yang tidak mampu. Pengetahuan dasar itu wajib buat orang muslim, fardu ain. Kalau dia nanti punya waktu kena puasa, maka wajib belajar puasa, bagaimana itu niatnya puasa dan seterusnya. Kalau dia kemudian punya uang terus, maka wajib dia nanti kalau sudah naruh uang di bank, taruh buat pergi haji, maka nanti tahun keberangkatan dia wajib belajar tentang ilmu haji terus begitu. Itu namanya hukumnya fardu ain. Sekarang kita menjelaskan tentang bagian kedua, fardu kifayah. Baca teksnya ya. I'lam, ketahui olehmu, kudunya ho anjeun anal fardo, bahwa sesungguhnya fardu itulah yatamayazu, tidak menerima perbedaan fardu itu an goirihi, dari selainnya fardu. Jadi menuntut ilmu itu fardu, betulnya tentang fardu mah tidak ada perbedaan, ya fardu. Tetapi berhubung waktu kita ini terbatas, maka alokasi waktu itu penting. Target. Karena kenapa? Kalau kita ngaji ilmu, belajar, bisa ilmu enggak sampai tapi ajalnya nyampe. Makanya kita ada skala prioritas. Mana yang pokok-pokok kita pelajari itu. Jadi sebetulnya kalau orang terus ya sebetulnya fardu semua orang gitu. Tetapi berhubung waktu kita, usia kita terbatas, maka para alim ulama membuatlah deskripsi bahwa fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau yang kira-kira yang pokok nih ngaji tentang sholat,
Itu rukunya gimana, sujudnya gimana. Yang lebih dalam itu mah nggak usah gitu. Kasih aja sama orang yang memang kerjaannya begitu gitu. Jangan sampai dalam-dalam, yang penting ruku ngerti gimana ruku, gimana sujud, gimana macam-macam. Kalau niat kudu ngerti, asal udah usolli fardhu zuhri udah cukup begitu. Sampai dalam-dalam jangan. Biarin orang yang tahasus yang belajar begitu. Kalau kita nggak ngerti, nanya sama yang ngerti gitu. Bapak sekalian. Sebab kalau kita dalam semua orang pada ngaji mulu, ntar nggak ada yang nyari duit gitu. Orang kagak tamat-tamat ngaji sholat juga, Pak. Makin didalami makin bingung orang tentang niat aja. Waduh, para ulama bingung itu yang menjelaskannya. Tapi buat orang awam udah niat, udah selalu sholli fardhu itu angkat tangan Allah di hati niat, udah jadi begitu. Jadi fardu itu sebuah istilah saja sebetulnya, tidak ada perbedaan dari yang selain fardu. Illa bidzikri aqsamil ulum, kecuali dengan menyebut bagian-bagian ilmu. Wal ulumu, dan bermula ilmu bil idhofati ketika dinisbatkan, dikaitkan ilal ghardi kepada tujuan, alladzi yang nahnu kami bisaddadihi menceritakan ilmu ini itu tanqosimu terbagi ilmu itu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin. Jadi ilmu itu dibagi dua. Tadi cara mencarinya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Sekarang dibagi ilmu itu ada yang syar'iyah dan ghair syar'iyah. Apa yang disebut dengan syar'iyah? Wa'ani, dan aku bermaksud bisyar'iyati dengan ucapan syar'iyah itu adalah ma ilmu ustufida yang diambil manfaatnya, faidahnya itu ilmu minal anbiya'i dari para nabi. Salatullahi alaihim wassalamu, atas mereka salat Allah dan salamnya Allah. Seperti mana? Sholat tuh. Sholat gerakannya begitu. Itu mah nggak bisa ngarang, Pak. Profesor ngarang gerakan sholat nggak bakalan diterima. Walaupun dia profesor, sekolahnya sampai S3, S4, misalnya S5, S kemong, dia bikin rekayasa tentang sholat, nggak bakalan diterima, Pak. Karena yang namanya itu mah syar'iyah, ngikutin Rasulnya. Allahu Akbar, Rasul nyontoin, kita mengikutin aja yang begitu, itu namanya ilmu syar'iyah. Orang zakat 2,5% yang nentuin siapa? Kali profesor. Ini kalau bukan, itu mah udah syar'iyah. Rasulullah ngomong dengan sabda-sabdanya. Yang begitu itu bentuknya kayak begitu itu namanya ilmu syar'iyah. Sehingga ilmu syar'iyah itu walayar sudu, tidak bisa menunjukkan apa al-aqlu akal ilaihi kepada ilmu syar'iyah. Contohnya mana? Mislal hisabi. Jadi kalau ilmu syar'iyah mah akal juga nggak nyampe. Kalau yang bisa nunjukin akal mah seperti gini nih, ngitung 2 tambah 1 3. Dia ngajarin Rasul apa bukan itu? Kali Rasulullah SAW bilang kalau 2 tambah 1 itu 3. Itu mah bukan, itu mah ilmu logika. Nggak perlu nabi itu mah. Belajar matematika apalagi yang paling dalam-dalam, sinus, kosinus, logaritma. Wah, apa begitu? Nabi ngajarin nggak kira-kira tuh? Atau kita ikut-ikutan? Berarti bid'ah tuh. Belajar matematika. Itu mah akal, dia mah bukan syar'iyah yang begitu mah. Ghair syar'iyah. Diperlukan nggak itu? Ya tergantung. Kalau kita belajar waris, perlu, Pak. Persen, 1/3, 1/9, 1/8. Kalau nggak belajar ngitung gimana? Hitungin waris. Nah, perangkat-perangkat begitu itu nanti dibahas. Perlu, Pak, belajar matematika. Tapi sekedar yang fardu ainnya nanti yang sekedar hitungan fardu kifayah. Makanya di kampung kudu ada yang jago matematika.
Ntar kalau nggak ada yang bisa jago matematika, ada yang mati pengen bagi waris gimana? Aduh, nggak tahu gue mau yang ngitung. Kalau 1/8 tuh berapa sih? 1/8 tuh dia kagak putus-putus, orang kagak ada ngerti. 1/8 tuh gimana sih? Ini 1 dibagi 8. Ya gimana ya sampai detailnya? Aduh, kita mah kagak ngerti ya. Udah ada yang belajar begitu, tapi cukup 1 orang atau 2 orang yang begitu, itu namanya fardu kifayah. Jangan sampai sekampung kagak ada ngerti ilmu waris. Udah yang mati dia nanyanya kemana? Ini bapak udah meninggal, ini warisan gimana ini Ustaz? Waduh, gimana ya? Itu matematika susah, itu 1/8, 1/3 gimana ya? Saya juga nggak ngerti itu 1/3 gimana. Perlu belajar. Yang begitu itu namanya fardu kifayah, tapi itu bukan syariah. Karena Rasul enggak ngajarin. Tapi perlu, ya tergantung keperluannya. Kalau sholat mah syariah perlu itu. Atau kalau mau sholat ya kudu perlu itu mas. Nggak bisa nanya guru, nanya profesor, Prof itu kalau ruku itu gimana sih? Nanti itu belakangan. Ada yang kadang-kadang ngomong secara ilmu kedokteran. Kalau sujud itu ternyata begini-begini. Itu mah menurut dia, menurut penelitian. Tapi yang paling pokok bahwa sujud, ruku itu adalah syariah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Wala tajarubatu, dan tidak ilmu syariah itu tidak dengan percobaan. Mujarobat namanya. Kalau pernah dengar mujarobat, pernah ya? Apa tuh mujarobat? Itu adalah kebiasaan yang dicoba-coba sama kiai, sama ustaz. Dia baca alam nasroh terus, efeknya apa? Nah, kalau Rasul mah enggak, suruh baca alam nasroh aja. Tapi nanti ada yang neliti, ada yang nyoba-nyoba. Oh kalau baca segini tuh, oh hasil maksud, ditulislah. Kalau ingin hasil maksud, baca ini begini-begini gitu. Pasti nggak Pak? Enggak, yang pasti mah kalau Allah mengizinkan. Makanya sebetulnya wiridan macam-macam, yang penting mah istiqomah Pak. Istiqomah terus. Walaupun cuma baca bismillah, istiqomah. Insya Allah menjadi media kita takarrub kepada Allah. Gitu. Nah ada yang sifatnya tajarubah, penelitian, percobaan seperti mana? Mislatib, seperti ilmu kedokteran. Kira-kira Rasul ngajarin nggak? Penyakit jantung, ada begini-begini, diteliti ada nggak? Apalagi kemudian dokternya dokter spesial. Itu kira-kira Rasul ngajarin nggak? Spesialis mata. Dari mana dia bisa sampai spesialis mata Pak? Penelitian, tajarubah. Yang begitu itu tuh bukan syariah, yang begitu mah dia sekolah kedokteran misalnya, spesialis gigi. Itu kira-kira belajar hadis nggak tuh spesialis gigi itu? Kali dia belajar bukan belajar penelitian orang terdahulu. Gigi itu begini. Makanya dokter gigi ya ada spesialis dokter gigi jantung. Kalau ilmu kedokteran ya jantung, diteliti organnya gitu. Itu tajarubat namanya, penelitian. Makanya kalau sering-sering penelitian itu nanti jadi ilmu baru. Penting nggak itu? Ya tergantung. Maksudnya penting secara kifayah. Harus ada di kampung tuh yang jadi dokter gitu. Ilmu syariah juga bukan walasimau. Bukan cuma dengar doang. Seperti mana ilmu dengar tuh? Mislal lughah, seperti ilmu bahasa. Kenapa orang Inggris dari kecil pinter bahasa Inggris? Kenapa Pak? Kenapa coba? Karena memang sering ngedenger. Dia ngomong tiap hari begitu. Kita mah karena nggak denger, bisa nggak bahasa Inggris? Tapi dia coba suruh bahasa Indonesia, bisa nggak dia? Makanya nggak usah aneh kalau ada orang Arab kecil-kecil jago bahasa Arab, nggak usah aneh itu mah. Masuk surga nggak orang yang jago bahasa Arab? Itu mah bukan kaitan sama surga. Surga kaitannya dengan amal. Atau kalau asal orang bisa bahasa Arab mah untung bener orang Arab. Kagak belajar kagak apa, dia tiap hari jago. Makanya nggak usah aneh kalau ke Arab anak-anak kecil gini nih jago bahasa Arab. Kita yang aki-aki susah bener bahasa Arab. Kenapa Pak? Makanya kalau lughah mah, kalau bahasa mah nggak usah pelajari sebetulnya. Kita main bahasa Arab di Arab 2 tahun bisa Pak.
Belajar mah pada puyeng, mendingan main aja ke Arab. Ngapain kayak 2 tahun? Bisa. Baru man anta mah gitu. Apalagi cuma sobahul khair cuma begitu. Apalagi yang suka anak-anak sekarang kalau ngomong sukron gitu-gitu. Itu mah nggak ada kaitan sama sorga, itu mah nggak ada kaitan. Itu mah ilmu lughah bahasa. Kenapa orang Sunda kecil-kecil jago bahasa Sunda? Kenapa, Pak? Orang Jawa kecil-kecil jago bahasa Jawa. Orang sini aki-aki suruh ngomong Sunda kagak bisa, ngomong Jawa kagak bisa. Udah tua padahal dia, karena jarang ngedenger. Tuh. Jadi itu juga bukan ilmu syariah. Kali Rasulullah SAW ngajarin bahasa Sunda. Kira-kira Rasul ngajarin bahasa Sunda gak, Pak? Waduh, kalau itu orang Sunda masuk neraka itu. Berbahasa tidak dengan bahasa Rasulullah. Ya enggak, itu mah goer syariah. Untung bener orang Arab. Kecil, 7 tahun udah ngomongnya Arab, pinter bener dia mah. Dari kecil. Hebat. Orang mana? Orang Arab. Nggak usah aneh itu mah. Kita mah aki-aki susah bener bahasa Arab. Baca Quran aja susah. Itu namanya ilmu as-sima'u. Proses mendapatinya dengan dengar. Tadi ada tuh proses mendapatinya dengan penelitian. Ada proses mendapatinya dengan akal. Jadi ada 3 tuh proses ilmu tuh. Kalau dalam dunia Arab, orang pengen berilmu itu 1 sumbernya. Istiqra, penelitian. Jadi kalau pengen banyak ilmu, penelitian. Tapi kalau di dunia Islam ada 2 sumbernya. Selain penelitian, ada namanya ilmu laduni, ilmu dari Allah. Orang langsung dikasih sama Allah. Karena ada konsep begitu, kadang-kadang overdosis juga orang kita tuh nggak mau ngaji, nggak mau apa, ntar lah nungguin ilmu laduni katanya, stres juga yang begitu. Jadi jangan karena ada konsep ilmu laduni kita nggak mau belajar. Ngaji itu maksudnya belajar ya. Ngaji itu sekolah yang ngaji namanya, kalau bahasa Arab tuh ngaji. Jadi kita sekolah itu, oh itu mah bukan yang ngaji Pak, itu belajar ilmu. Kalau kita makan konotasinya kalau ngaji itu ya belajar keturutan ngaji. Maksud saya kalau ngaji itu ya belajar kita ilmu di sekolah namanya ngaji. Cuma ilmu sekolah kadang-kadang bukan yang fardu ain. Lebih banyak fardu kifayah dan banyakan goer syariah. Maksudnya goer syariah itu tidak bersumber dari Rasulullah. Saya dulu SMA fisika, belajar fisika, kira-kira ilmu fisika dari Rasul bukan tuh? Ilmu kimia, belajar kimia dari Rasul enggak tuh? Wah kalau begitu ilmu begitu itu bid'ah tuh. Ya enggak lah, itu kan sumber ilmu beda-beda Pak. Ada yang tadi penelitian, ada yang mendengar, ada yang karena akal. Kita lanjutkan. Fal ulumu maka bermula ilmu allati yang laisat, bukan ilmu itu bisyariatin dengan syariah, bahwa ilmu tadi dibagi syariah dan goer syariah, maka ilmu yang goer syariah itu tanqosimu, terbagi. Goer syariah itu ilama kepada ilmu huwa, bermulama itu mahmudun, dipuji. Jadi yang goer syariah tadi yang melalui media akal, media penelitian, media kemudian apa tadi? Mendengar, maka dibagi 2, ada yang terpuji dan tidak terpuji. Ini belum menjelaskan ilmu komputer nih Pak. Imam Ghazali kenapa Pak? Karena pada zaman itu belum ada ilmu komputer. Sekarang ilmu komputer, ilmu IT perlu nggak? Perlu Pak. Apalagi sekarang mah orang kehidupan dengan ilmu IT. Orang muslim itu kudu pintar. Ada yang bisa ngetik, ada yang macam-macam. Dan itu kalau untuk agama, maka nilainya jadi ibadah Pak. Walaupun Rasul nggak pernah ngajarin komputer. Enter kata Rasul, kalau itu enter. Yang kagak lah Rasul. Wah kalau gitu ilmunya bidah, ini sesat ini. Ya itu kacau kalau begitu mah. Rasul nggak pernah ngajar, apalagi nyuruh beli komputer mah. Kata Rasul, "Hai orang-orang beriman, belilah oleh kalian komputer, karena komputer nggak ada lah suruh begitu." Itu masalah dunia, goer syariah, anta a'lamu antum a'lamu. Kalian itu lebih tahu dengan kondisinya.
Jadi kenapa Imam Ghazali tidak membicarakan ilmu komputer dan seterusnya sekarang? Itu karena memang pada saat itu belum ada. Tapi kalau ada pasti dikomentarin. Dia Mahmud atau Ghair Mahmud, dia tergantung Pak. Medsos pasti dikomentarin. Kenapa Imam Ghazali belum cerita medsos? Twitter, FB, apalagi WA. Kenapa Imam Ghazali nggak komentarin itu Pak? Yang pada saat itu belum ada. Kalau ada mah pasti dikomentarin. Sama, itu bisa terpuji, bisa tercela, tergantung kita menggunakannya. Itu. Jadi jangan antipati sama ilmu tuh. Kalau memang dia bisa menarik kita dekat dengan Allah, itu menjadi terpuji. Apa aja ilmunya. Wa ilama huwa mubah. Mubahun. Dan yang ketiga, ilmu ghair syar'iyah itu ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang mubah. Boleh. Oh. Karena kita ngomong-ngomong, kalau kira-kira belajar ilmu komputer, mahmud, madmum atau mubah? Terpuji, tercela atau boleh? Kira-kira? Iya, tergantung. Yang diopreknya sama dia apa? Yang diopreknya kira-kira ketiknya yang porno-porno, ya haram dia belajar begitu. Tapi kalau dia ngetik buat Quran, wah itu menjadi dia bikin perangkat-perangkat orang bisa tentang ilmu hadis. Sekarang tuh orang pengen belajar hadis tinggal enter-enter aja Pak. Tinggal cari hadis. Karena gampangnya sekarang menjadi akses ilmu, jadi orang suka pada males belajar. Nggak mau belajar tahap demi tahap. Padahal Quran bilang tobakon tobak. Sekarang orang udah diduduk di komputer udah kayak ahli aja. Dia ngomong padahal dia ngomong kagak ngerti yang dia omongin gitu. Dan itu bukan satu dua yang begitu. Dia nge-share, nggak ngerti apa yang dia share. Tidak paham dengan apa yang dia share. Dan dia udah merasa bangga seolah-olah dia udah punya ilmu itu, padahal mah dia kagak ngerti apa yang dia share. Dan itu bukan bohongan, banyak orang begitu sekarang. Karena tidak mengalami proses tobakon tobak, step by step, pelan-pelan. Apalagi step by step mah. Jadi 3 tuh, mahmud, bukan mahmud, terpuji, madmum, tercela, mubah. Jadi jangan antipati dengan sains, dengan ilmu. Karena itu semua bisa jadi mahmud semuanya. Kalau kita bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak orang untuk pada Allah. Main FB itu bisa jadi ibadah Pak. Kalau share-nya bagus, menambah ilmu. Atau nge-share-nya keluhan-keluhan mulu mah. Ngelihatnya, ya Allah, ngeluh tentang hidup, macam-macam. Atau itu bisa jadi dosa. Fal mahmud, maka bermula ilmu yang dipuji ghair syar'iyah itu barang yang rabbata yurabbitu yang terkait bihi dengan apa masalihu umuri dunia, maslahat urusan dunia. Terpuji seperti mana? Katibi, seperti ilmu kedokteran. Kalau orang sakit kan perlu berobat, berarti kedokteran. Itu terpuji dia. Itu diajarin sama Nabi? Enggak Pak. Mana Nabi ngajarin stetoskop gitu, ngedengerin detak jantung gitu. Kira-kira Rasul bau-bau begituan enggak? Ya enggak ada lah. Pengen ngedengerin kalau detak jantung, denyut nadi, dokter pakai apa tuh? Yang digitu-gituin, kompak, dengerin, tuk. Kira-kira Rasul pakai begituan enggak Pak? Itu berarti bid'ah. Itu dokter semua belajar ilmu bid'ah itu. Fakul bid'atin dolalah. Kalau dolalah binar. Waduh, kalau dalilnya begitu orang Islam bisa terbelakang Pak. Hati-hati menggunakan dalil. Nggak boleh sesuatu yang baru. Semua itu adalah penelitian. Update tidak update-nya tergantung dia mengikuti proses penelitian itu. Kal hisab, terpuji tuh, ngitung kita diajarin tambah, kurang, kali, bagi mah belakangan. Makanya orang kita kadang-kadang nggak pintar berbagi, habis baginya diajarin belakangan.
diajarinnya nambah melulu. Giliran ngebagi bingung. Sampai sekarang ke bawah begitu, giliran ngebagi aja mikir dia. Tapi yang dia pintar mah nambah baik. Kudunya bagian kudunya duluan diajarinnya. Bagi-bagian. Prosesnya tambah, kurang, kali. Belakangan baru bagi. Akhirnya orang kita tuh berbagi tuh susah gitu. Wadzalika, dan yang demikian itu ilmu ghair syar'iyah itu yang kasimu nerima terbagi lagi ilama kepada ilmu huwa ma itu adalah fardu kifayati, hukumnya fardu kifayah, wa ilama dan kepada barang yang ilmu huwa ma itu fadilatun, kelebihan saja, walaisa dan bukan ilmu itu bifardiyatin, hukumnya fardu. Seperti ilmu kedokteran, meriksa orang supaya sehat atau enggak, itu namanya ilmu kifayah, fardu kifayah. Tapi mendalami itu namanya fadilah, kelebihan. Nih Bapak nih, belajar sholat fardu, tapi sampai mendalami itu namanya fadilah, kelebihan. Belajar hadis, belajar Quran itu kelebihan. Kalau kita mau takhasus di situ silahkan. Kalau kita nggak takhasus mah ya jangan Pak. Karena orang-orang tahasus itu perlu syarat, punya kecerdasan, punya keistiqomahan. Makanya Rasulullah SAW juga syaratnya kan begitu. Ada sifat wajib Rasulullah SAW itu punya sifat patonah, cerdas. Kalau Rasulnya nggak patonah mah ribet Pak. Kalau diajak ngobrol mulu. Kalau kata sekarang melemot. Jadi Rasul itu kudu cerdas. Makanya orang yang bergerak di bidang itu juga harus mengalami cerdasan. Amma fardul kifayati, maka adapun yang disebut dengan ilmu fardu kifayah, bahwa maka fardu kifayah itu adalah ilmu la yustagna, yang tidak dicukupi apa anhu darinya, fi qawami umuri dunia, di dalam menguatkan urusan dunia, katibi seperti ilmu kedokteran. Kenapa idhua? Karena ilmu kedokteran itu adalah doruriyun, sesuatu yang pokok penting, bihajati baqoil abdani, di dalam kebutuhan menyehatkan tubuh. Kayaknya kalau Bapak sakit ke dokter itu syar'inya Pak, diajarin, itu maksudnya. Jangan ke dukun, apalagi main sembar-sembur mah. Coba ntar dulu ya. Lah begitu, kalau sakit mah dokter, jangan main merem bae, jangan datengin kalau ada orang main merem bae Pak. Nah, tertakutnya jadi kemana-mana. Kalau udah dokter bisa mendiagnosa, ya udah kita ikutin aja gitu. Kecuali dokter bingung ini penyakit apa ya, nggak ketemu-temu dia, barulah cari yang lain. Kali itu bisa penyakit guer akal, guer akli. Wah, karena begitu juga bisa menyakiti orang. Tapi kalau udah dokter bisa mendiagnosis, tetap aja di situ Pak. Ikutin proses-proses dokter, saran-sarannya. Wakal hisabi, dan begitu juga belajar hitungan. Fa innahu, maka sesungguhnya hitungan itu daruriyun, pokok penting, fil muamalati, dagang, dalam jual beli. Kalau nggak bisa ngitung gimana? Makanya kalau ke duit mah orang hafal, orang bego juga hafal ke duit mah. Ini 100.000, 5.000 nih, dia tahu 5.000. Maaf nih, kadang-kadang orang yang nggak ngelihat juga tahu. Orang saya pernah nguji itu, ada orang nggak ngelihat, saya kasih dia 5.000, tuh Pak 50.000. Dia, oh bohong ini Pak Kiai, kenapa? 5.000 ini, lo kok tahu? Nggak tahu katanya. Ini pasti 5.000, enggak 50.000, 5.000 katanya. Hebat kan? Padahal dia nggak ngelihat. Pentingnya duit begitu tuh. Jadi orang buta juga tahu deh. Makanya apalagi ngitung. Makanya orang dagang nggak perlu profesor. Orang dagang nggak tahu dia belanja berapa, kembalian berapa, tahu Pak. Karena dia tiap hari begitu, nggak perlu sampai SMA. Orang dulu nggak sekolah, hitungnya pintar-pintar bener. Belanja gini-gini, itu mah udah, dan itu perlu Pak, fardu kifayah, ada ilmunya. Makanya yang pokok itu satu, belajar matematika sampai SD lah, tambah, kali. Kalau yang sampai dalam-dalam mah jangan, itu mah udah
fadilah, namanya kelebihan. Kalau kita belajar itu ya kita punya kelebihan. Kenapa penting belajar ngitung? Fil muamalati wa qismatil wasoya, dan membagi wasiat. Ada yang meninggal ntar ya, oh saya meninggal nih, tuh yang di situ 1/8 tuh ya dari punya saya. Ngomong Ustadz, dia nggak ngerti 1/8. Pas dia mati, itu katanya dulu wasiat itu yang meninggal artinya dibagi 1/8. Gimana itu bagi 1/8? Waduh, bisa bahaya itu Ustadz, nggak ngerti 1/8. 1/8 katanya ntar ya 1/8 ya buat ini, buat musola saya wakaf 1/8 dari harta saya. Mau Ustadz bingung bagi 1/8 itu gimana? Waduh, itu kudu belajar Pak, baru kipayah, kudu ada yang ngerti hitung-hitung. Wal mawaris, oh dengan hitungan orang belajar waris. Makanya dulu saya waktu di pondok pesantren, kalau udah belajar waris sama belajar ngitung sama belajar ini, mau belajar perbintangan, palak paling pinter orang dia, saya maunya jago matematika. Kata teman-teman, itu Rip cepet bener ngitungnya. Atau gua orang dari SMA kerjaannya ngitung matematika mulu. Jadi orang pada waris cepet, 1/8 begini cepet. Ya karena ya udah ngerti sama matematika. Ya kerjaannya menghitung-hitung mulu di SMA. Jadi perlu ilmu begitu tuh. Wa ghairihima, dan selain ilmu wasiat, membagi wasiat dan waris. Maka wahadihi, bermula ilmu ini, ilmu yang fardu kifayah itu hiya, bermula hadihi itu al-ulumu, ilmu allati yang lau khala, kalau kosong apa al-baladun, kampung aman dari orang yang yakumu, yang menguasai siman biha dengan ilmu itu, haroja, maka berdosa apa ahlul balad, orang kampung. Nggak ada yang bisa ngitung, itu orang kampung. Nah, itu dosa semua. Makanya kalau fardu kifayah itu harus udah ada di kampung. Makanya di kampung itu udah ada orang yang pintar ngitung, ada yang bisa ini macam-macam ilmu. Wa idza qama, dan jika ahli biha dengan ilmu itu siapa wahidun, satu orang saja, kafa, maka cukup. Wasaqata, dan gugur apa al fardu, kewajiban, anil akhirin, dari orang lain. Dah sampai situ, jangan banyak-banyak ngajinya. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulan bahwa ilmu fardu kifayah, bahwa ilmu itu dibagi dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dibagi lagi, ilmu itu ada yang syariah, ada yang ghair syariah. Ada yang maksudnya syariah itu apa? Diambil dari Rasulullah. Ada yang ghair syariah. Sumbernya apa yang ghair syariah? 3. 1 akal, 2 tajarrub, penelitian, 3 simak. Oh. Kalau yang akal, ilmu hitung. Kalau yang misalnya tajarubat, penelitian, kayak tadi ilmu kedokteran. Kalau yang simak, mendengar, kayak ilmu bahasa. Oh. Nah, yang 3 ini, baik sumbernya akal, tajarubat, penelitian, maupun simak, pendengaran, itu dibagi 2 pembagiannya. 1 mahmud, terpuji. Ada yang kedua madmum, tercela. Ada yang ketiga mubah. Nanti kita ngomongin ilmu yang tercela. Sihir tuh. Nanti kita bahas ilmu sihir itu apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi bukan kemudian dibahas kalau kemudian pengen belajar sihir, bukan. Itu pengetahuan. Tuh. Jadi nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali. Itu dulu barangkali Bapak-bapak sekalian. Kita kitabnya 1 aja. Mudah-mudahan manfaat pada siang ini, dan mudah-mudahan Allah memberi istiqomah buat kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.